Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Dan alhamdulillah jamaah pagi hari ini saya sudah bersama guru saya Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz Syam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Pagi hari ini jamaah kita akan menjawab pokoknya yang spesial-spesial. Ini hari Rabu dan biasanya kalau hari Rabu ini kita akan menghadirkan episode spesial di mana guru-guru kita akan menjawab pertanyaan sosmed yang masuk ke media sosial Islam itu indah. Pokoknya kirimkan terus pertanyaannya jamaah ke yang ada di bawah saya ini. Nih ya. Baik, pasti jamaah udah nggak sabar, udah penasaran pertanyaannya pengen dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja. Untuk yang pertama, Masya Allah, ini Instagram dari hamba Allah. Aku bacain ya jamaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaahnya curhatnya semangat nih, makanya panjang tulisannya. Tanya dong Ustadz, dulu kami pernah mau jual rumah orang tua saya. Kedua orang tua kami sudah meninggal, tapi nggak laku-laku pun sampai sekarang. Dulu ketika kami berembuk kumpul sepakat untuk menjual rumah peninggalan orang tua kami, salah satu kakak saya bilang, minta sama Ustadz atau orang pintar aja biar cepat laku. Lalu saya pun pergi ke Ustadz atau orang pintar tersebut. Saya dikasih bulu ayam yang sudah dibacakan ayat-ayat. Terus saya diperintahkan tanam bulu ayam itu di tanah dalam rumah. Tapi sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan belum juga ada yang minat pembeli. Lalu saya datengin lagi Ustadz atau orang pintar tersebut. Orang pintar tersebut bilang dan tanya sama saya, apa tanamnya di tanah bekas lubang WC ya? Saya jawab iya. Lalu Ustadz atau orang pintar itu bilang, pantes itu nggak boleh. Katanya. Wah sekarang saya sudah tobat Pak Ustadz. Sampai mana tuh? Oh ya, saya sudah tobat Pak Ustadz. Saya putuskan biar sajalah nggak usah minta-minta tolong sama Ustadz atau orang pintar itu. Seiring waktu saya sholat ke masjid dan dengar ceramah-ceramah. Saya baru tahu kalau itu semua tuh dilarang sama agama. Dan sampai sekarang rumah kami tetap belum laku-laku juga Pak Ustadz. Yang jadi pertanyaan saya Pak Ustadz, apa perbuatan saya itu termasuk syirik sama Allah? Dan apa dosa saya bisa diampunin sama Allah? Sedangkan bulu ayam itu masih terkubur di tanah dalam rumah. Apa itu berpengaruh untuk lakunya rumah kami? Mohon jawabannya Ustadz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kalau kata ayamnya udah bulu gua dicabut, gua yang disalah-salahin lagi. Gua dijadiin kambing hitam katanya gitu. Kenapa gak pakai bulu kambing sekalian? Apaan sih? Susah tahu. Susah ya? Tapi gampang pakai bulu ayam. Gitu ya? Iya disalah-salah itu. Gimana nih Ustadz Syam nih kalau menyimpan bulu ayam di yang ada bacaan Al-Quran di tanah itu termasuk perbuatan syirik apa enggak? Terus apakah benda tersebut yang akhirnya malah menyebabkan rumahnya jadi gak laku? Nih mohon penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Mas Soni yang dimuliakan Allah dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi Rabbil Alamin. Pertanyaannya adalah, bolehkah ketika seseorang ingin menjual sesuatu lalu datang bertanya kepada orang pintar? Jawabannya boleh. Bertanya karena orang pintar ada ilmunya. Ilmu marketing, ilmu perdagangan, ilmu promosi bagaimana kita menjual di mana. Itu orang pintar sesungguhnya. Mau berdagang ya nanya sama orang yang pintar berdagang gitu. Orang mau usaha tanya kepada pengusaha ulung gitu. Yang memang sudah pada ahlinya. Nah yang kedua, bagaimana hukumnya memakai, yang ini kan sudah termasuk yang namanya jimat gitu ya. Termasuk yang namanya jimat. Bagaimana hukumnya ketika seseorang memakai jimat?
apakah diperbolehkan memakai jimat? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama dari Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan tidak apa-apa menggunakan ayat-ayat Allah untuk yang termasuk yang namanya di dalamnya tabarruk wa ta'awudz. Untuk yang namanya mengambil keberkahan daripada ayat-ayat itu dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada tulisan-tulisan ayat ini. Contoh misalnya, ada orang punya warung, naro ayatul kursi di situ atau naro wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ditanya untuk apa? Untuk keberkahan dan juga untuk perlindungan warung ini daripada gangguan-gangguan syaitan. Dan juga sebenarnya kalau ada tulisan-tulisan Al-Qur'an, kita yang membeli itu ada dua warung, ada dua restoran. Kayak kita yang Muslim pasti lebih memilih yang ada tulisan-tulisan Al-Qur'annya. Kenapa? Kita yakin ini pasti halal nih. Kenapa? Karena yang punya ini percaya dengan ayat-ayat Allah. Minimal seperti itu. Maka tabarruk wa ta'awudz ya. Yang kedua adalah pendapat daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tidak apa-apa untuk yang namanya tabarruk dan ta'awudz tadi. Namun ulama yang lain mengatakan bahwa dalam segala hal apapun jimat itu dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal apapun. Apatah lagi jimat yang ditempel gitu ya. Jimat yang ditempel di badan nggak boleh. Kenapa? Karena dibawa masuk ke toilet. Kemudian jimat yang ditaruh di dalam dompet. Kenapa? Karena takutnya didudukin. Maka lebih banyak mudaratnya. Yang ketiga adalah pertanyaannya tadi, apakah ini penyebabnya tidak laku-laku? Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa jualan properti memang sekarang nggak susah gitu. Jualan properti nggak semudah jualan yang lainnya. Nggak semudah itu jual langsung laku bahkan bertahun-tahun. Mungkin teman-teman sekalian di rumah juga tahu ya, Mas Sony juga tahu. Jualan rumah tuh apalagi mungkin rumahnya sangat besar gitu ya. Nggak gampang mendapatkan orang yang ingin langsung membelinya. Maka jikalau ibu mengatakan atau mbak atau mas yang mengatakan apakah dosa saya diampuni? Insya Allah. Karena ketidaktahuan tadi insya Allah diampuni. Kalau memang bisa mencabut itu atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu cukup insya Allah dan mudah-mudahan taubatnya diterima. Bagaimana caranya supaya laku menggunakan ayat-ayat Allah? Baca setiap hari. Kata guru kami Habib Umar bin Hafidh mengatakan bahwasanya baca ayatul kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Itu yang dibaca kalau kita ayat-ayat ruqyah itu ya. Itu diamalkan sendiri lalu minta sama Allah. Oh jadi lebih baik tuh ayat-ayat yang diamalkan sama kita sendiri kita baca Diamalkan gitu ya. sendiri. Lalu lebih baik daripada bulu ayam mending beli ayam. Iya. Lalu bagi-bagi ke orang. Sedekah itu kan memperlancar rezeki. Siapa tahu dengan itu malah jadi lebih cepat laku ya. Ya Allah, Iya. Masya Allah. Kalau saya sih bulu ayam saya pakai buat bersihin debu di rumah. Lain lagi itu. Moceng. Moceng. Sayang. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syah. Masya Allah. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat sekali untuk yang bertanya di rumah sana ya. Dan insya Allah semoga bisa langsung dipraktekkan. Mendingan sedekah aja pakai ayam insya Allah. Bisa menjadi rezekinya berlimpah-limpah. Baik sekarang aku bacain lagi nih pertanyaan selanjutnya. Instagram dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Suami saya pergi begitu saja meninggalkan saya dan anak-anak. Sudah 5 tahun saya berusaha menghidupi anak-anak sendiri. Kakak-kakak suami gak ada yang peduli dengan anak-anak saya. Mereka bagi-bagi warisan dan jatah suami dipegang saudaranya. Salahkah saya jika minta sedikit bagian suami untuk anak-anak? Tapi saudara-saudaranya gak mau memberi, katanya takut dituntut secara hukum. Saya ingin mengikhlaskan semua, tapi kadang ada rasa gak terima diperlakukan tidak adil. Mohon pencerahannya dan jalan keluarnya Ustadz. Nah ini boleh gak nih seorang istri meminta bagian warisan suaminya yang telah pergi meninggalkan keluarganya begitu saja. Minta kepada saudaranya. Kita tanya sama Ustadz Maulana. Bagus banget pertanyaannya ya. Bagus ya Ustadz ya. Dan ini realita yang ada. Ya Biasanya benar. seperti itu. Dan biasanya setiap orang suka mengalami ini Iya. ya Ustadz ya. Nah aku mohon jawabannya Ustadz Maulana. Siap. Silakan. Izin sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 11 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Hari ini mudah-mudahan kita mempersiapkan peringatan Maulid besok insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah dan Amin. spesial besok. Ada tayangan Islam Tindas spesial. Wah wajib nonton tuh jamaah yang ada di rumah. Nonton. Nah buat kita semua, ingat kalau berbicara tentang warisan, jangan sampai kita rebutan warisan. Karena berakibat ketika orang berebutan warisan ataupun menuntut warisan, mengakibatkan putusnya silaturahmi. Putusnya hubungan persaudaraan, putusnya uhuwa Islamiyah,
putusnya kekerabatan, semua terputus. Apalagi kalau sudah berpengadilan, sudah menimbulkan sesuatu yang maaf, kebaikan susah untuk didapatkan. Berikutnya, mohon maaf, orang yang rakus dengan warisan tidak akan berkah hartanya. Apalagi berbuat kezaliman dengan menahan hak orang lain. Mbak yang bertanya bagus karena meminta haknya anak. Cuma dalam hal ini kalau bertanya, boleh nggak meminta hak warisan dari warisan suami buat anak? Jawabannya boleh, boleh saja. Tapi harus dulu dilihat. Karena bisa jadi saudara suami ibu menahan warisan itu tidak diberikan. Mungkin karena alasan yang membuat mereka masuk akal buatnya. Tahan dulu nanti kalau besar baru aku kasih. Nah, takutnya nanti dia panik bertengkar. Nah, tinggal bagaimana kita ambil minta secara kekeluargaan. Jadi tidak memutus silaturahmi. Minta secara kekeluargaan. Saya rasa ini butuh ini. Aku enggak butuh harta sih tapi bayarin uang sekolah anak-anakku. Beliin ini, beli ini. Itu teknik cara meminta haknya anak lewat jalur apa? Kebutuhan anak yang disebutkan. Karena maaf, orang bisa jadi buruk sangka. Dia minta buat dirinya tuh pasti. Jadi sebaiknya carikan sekolah buat anakku, engkau yang bayarin dari warisan suamiku yang ada padamu. Itu cara yang terbaik. Jadi tidak putus silaturahmi dan bahkan mereka merasa bangga. Oh ternyata bermanfaat sekali. Hal ini yang bisa kita lakukan untuk meminta warisan secara yang jalur yang kekeluargaan. Apalagi menyampaikan dengan cara yang baik. Artinya apa? Komunikasi yang baik, penghargaan, terima kasih banyak, engkau sudah menyelamatkan. Seandainya harta itu aku pegang, pasti habis deh. Tapi kamu pintar sekali menyimpannya. Wah, gitu kan. Itu teknik komunikasi. Memuji, membanggakan, berterima kasih. Sehingga orang merasa dihargai. Nah, karena menyimpan harta itu nggak gampang loh. Jadi fitnah dan sebagainya. Apalagi melalui perantara atau orang ketiga yang menyampaikan kepadanya. Jadi bukan kita yang menyampaikan. Tapi Mbak minta maaf ini kita tausiah sambil menjawab pertanyaan ya. Jadi bisa jadi kasus ini juga ada pada jamaah yang lainnya lagi nonton Islam itu Indah. Jadi pakai perantara untuk menyampaikan orang yang dekat dengannya. Perantara itu orang yang bisa menjadi penghubung dengan kita dengan dirinya. Nah, jadi terakhir dekatkan anak kita. Sekali lagi dekatkan anak kita kepada keluarga suami. Jadi jangan dipisahkan. Jangan dipisahkan. Kadang-kadang kalau sudah pisah, sudah meninggal atau sudah bercerai, udah. Padahal kewajiban orang tua tetap ada. Ketika sudah bercerai kah atau meninggal, itu pasti tetap ada. Berarti kalau memang dibolehkan meminta tapi harus lihat dulu nih maksud dan tujuan faktor keluarga menahan itu karena apa dulu gitu ya. Ustaz, ya. Pasti tidak ada orang yang mau menahan itu. Ya. Kalau orang tahu hukumnya. Ya, tinggal bagaimana cara kita meminta dengan baik. Menyampaikannya gitu ya, dengan menyampaikan baik. dengan baik. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Maulana. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Langsung aja pasti jamaah juga, pertanyaan aku dibacain gak ya? Insya Allah nih dibacain pagi hari ini ya. Nih selanjutnya, nih pertanyaan email sekarang. Kalau tadi dari Instagram, sekarang dari email, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau curhat, mau tanya sama Pak Ustadz Islam itu indah. Aku hamba Allah usia 23 tahun lagi deket sama calon suami. Tapi kata orang pinter, lagi-lagi orang pinter nih. Bisa ngelihat masa depan aku kalau sama calon yang sekarang nih bakalan gak awet. Ya intinya setelah menikah nanti bakal ngalamin janda. Astagfirullah, kata orang pinter jauhin. Kedepannya bakal ada yang lebih baik dari yang sekarang katanya. Itu gimana ya? Apa harus percaya? Harus gimana ya? Wassalam katanya. Wah ini kayaknya kalau berhubungan dengan orang pinter Ustaz Dijawab orang tidak terlalu pinter. Masya Allah. Kenapa ya? Kenapa selalu Ustaz ya? Kayak mungkin karena pas nih. Temanya pas usianya juga sama 23 tahun kan. Masih muda banget kan. Beda lah. Beda ya, baik. Ini gimana nih Ustaz Syam nih? Apakah harus percaya apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Tabe guruku kembali Ustaz Maulana, Mas Soni dan guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa melihat masa depan gitu. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah telah menutup kita daripada mengetahui masa depan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada memang ar-ru'yal mu'min gitu. Mimpi dari orang-orang yang beriman gitu. Mimpi orang-orang yang beriman menjadi firasah.
menjadi firasatnya sehingga dia bisa memprediksi gitu. Prediksi-prediksinya kadang-kala itu ada kebenarannya. Tapi benar-benar orang yang saleh ya, orang saleh, orang yang beriman yang melalui tahap-tahap istikharah yang syar'i yang dibolehkan oleh agama sehingga dia mendapat petunjuk, oh ini jangan di sini, enggak bagus kalau di sini. Ini lanjut aja sama yang ini. Ada memang orang-orang yang diberikan kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW bahwa itu adalah satu daripada bagian 46 bagian kenabian ya. Wahyu kenabian yakni mimpi seorang yang beriman. Yang mana mimpi seorang yang beriman itu? Yang ketika dia mau tidur itu mengikuti syarat-syaratnya. Bagaimana? Berwudu, kemudian menghadap kiblat, kemudian zikir-zikir sebelum wudhunya. Baru aja kemarin kita bahas tentang mimpi dalam Islam. Sehingga bahwasanya ada juga orang-orang yang diberikan kelebihan tersebut. Maka kalau misalnya mbaknya bertanya, haruskah saya ikuti? Maka lihat siapa yang berbicara. Kalau yang berbicara ini benar-benar adalah seorang alim, seorang yang saleh, seorang yang memang luar biasa ilmunya, luar biasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa kita mengikuti saran dari seorang guru. Tapi kalau cuma orang yang berpakaian ustadz, pakai peci, pakai jubah, tiba-tiba bisa meramalkan masa depan, maka tidak dilihat dari pakaiannya. Dilihatnya apanya? Minimal lihat sholat 5 waktunya. Kalau sholat 5 waktunya ke masjid, nggak putus-putus, insya Allah orang saleh itu. Kan fas'alu ahla dzikr, mintalah atau bertanyalah kepada ahlu dzikr, kepada para ulama, kepada orang pintar tadi, bukan pinter ya, orang pintar beda. Beda ya pintar. Kalau orang pintar itu belajar. Ya. Kalau orang pintar itu ke gunung. Belajarnya di Tinggal gunung. di sana belajarnya di gunung. Kalau orang pintar benar-benar belajar, mencari ulama, membuka kitab. Masya Allah. Maka ketika kita bertanya sesuatu, maka ini adalah bentuk daripada istikharah mbaknya. Cuman jangan sampai ini menjadi sugesti. Sugesti yang bagaimana? Oh ya udah deh, saya ganti ini deh, saya ini deh. Ah lihat juga, kan kata baginda Nabi SAW, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Kalau kita sudah memilih karena ketampanannya, parasnya, kemudian telah melihat dari nasabnya, telah melihat dari hartanya, duniawinya ini masuk akal sudah. Kemudian ternyata ini calon kita fadfar bidzatiddin, ternyata agamanya juga luar biasa. Engkau ridho akan agama dan akhlaknya, maka jangan engkau tolak dia. Kalau kau tolak dia akan tunggulah akan ada fitnah. Nah itu kalau kata baginda Nabi SAW. Nabi yang bisa memprediksi masa depan. Kata baginda Nabi, kalau kau sudah ridho sama agama dan akhlaknya lalu kau tolak dia, maka tunggulah akan ada fitnah dan kerusakan yang besar. Nah ini dia, kalau mau tahu kerusakan yang besar terjadi karena apa? Karena kalau kita sudah lihat, agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi kok ternyata ditolak juga, maka inilah yang menimbulkan kegagalan, ketidaklanggengan, kerusakan. Tapi kalau misalnya cuma perkataan orang pintar dan segala macam, ditimbangnya pakai hadis Nabi lah. Ya. Nimbangnya tadi kan, Iya. kalau misalnya calonnya ini udah bagus agamanya, bagus akhlaknya, nah silahkan diterima. Jadi lebih lihat ke sana aja ya Lebih ke dibanding. sana aja. Nabi itu memberikan kita pilihan sebenarnya. Dan kalaupun kita mau melakukan nasihat orang, kita lihat dulu orang yang menasihati itu kepribadiannya dulu, latar belakangnya dulu ya Ustadz ya. Dan kita pun pasti bisa menilai itu ya Ustadz ya. Bisa lah insya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Semoga bisa menjawab pertanyaan jamaah yang ada di rumah ya. Nah sekarang kita lanjutin lagi jamaah, tapi sekarang ini aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang mau curhat online. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan yang mau curhat online di Islam itu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah Masya Allah, Warahmatullahi wabarakatuh. anak kecil. Masya Allah, udah bangun habis sholat subuh. Wah ini pintar nih Ustadz Maulana nih, habis sholat subuh. Langsung Ya, nonton Islam itu Masya Indah. Allah. Mau cerita apa sih kayaknya adek nih? Kayaknya ada yang mau diceritain penting banget. Oh ada ibunya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Ma. Iya Masya Allah, silakan mau cerita apa? Saya mau kepengen cepat dapat ayah, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Aku pengen Dapat apa? ayah, Pengen cepet dapat Dapat. ayah. dia supaya cepat dikabulkan. Oh. Adik maunya ayahnya seperti Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Oh Masya Allah. Tepat banget ya nanyanya di sini ya. Masya Allah pengen cepet dapat ayah kata Ustadz Maulana. Tapi ayahnya mau kayak Ustadz Maulana sama Ustadz Syam. Yang kayaknya saja. Kayaknya Yang seperti. oh tapi gini deh. Mau tahu jawabannya enggak? Mau, Om. Mau.
Om aku dipanggilnya. Ya iya kan Iyalah. seumuran. Panggilnya kakak aja atau bro gitu ya kan, kita seumuran. Baik, kalau mau tahu jawabannya jangan kemana-mana. Nanti abis jeda iklan dijawab nih sama Ustadz Maulana sama Ustadz Syam gimana caranya bisa dapat ayah seperti beliau-beliau ini ya. Apakah ada caranya atau doa khususnya atau bagaimana cara pendekatannya akan dijawab sama guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana ya untuk jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana juga. Setelah ini kita akan berdoa juga bersama, insya Allah menjadi kebaikan buat kita semua. Adek sama ibu jangan kemana-mana, jamaah jangan kemana-mana, semuanya tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.